Karena iman itu nggak mungkin hilang kalau nggak pemberinya yang ngambil sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, tak nama kata sayang, siapa tahu kita saling sayang. Nama saya Rian, saya berasal dari komunitas Evata. Dan hari ini saya mau sharing-sharing teman-teman, bawakan tema yaitu Walk by Faith. Walk by Faith. Walk by Faith itu artinya apa? Kita mau berjalan dengan iman. Memang selama ini kita berjalan dengan apa teman-teman? Apakah kita hanya berjalan dengan kaki saja? Ataukah kita memang sudah berjalan sepenuhnya dengan iman bersama Tuhan Yesus? Dan hari ini aku akan mulai teman-teman, di mana yang pertama buat kita semua, apa sih arti iman? Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita mau percaya. Berat gak sih teman-teman? Sekali lagi ya, iman adalah dasar dari yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat nih, tapi kita mau percaya. Dan buat untuk mempermudah, aku ada ilustrasi seperti ini. Ada seekor kijang, gitu ya. Seekor kijang di Afrika, dia berlari, dan dia mampu melompat setinggi 3 meter, teman-teman. Setinggi 3 meter. Tapi ketika kijang tersebut dikurung di kebun binatang dan ditutupi dengan tembok setinggi 1 meter, kijang tersebut tidak mampu untuk keluar. Kijang tersebut tidak mampu untuk melompat melewati tembok tersebut. Kenapa? Kira-kira karena kijang tersebut tidak mampu melihat apa yang menjadi tempat daratannya, apa yang menjadi landasannya ketika dia melompat. Kebayang ya, kenapa kijang tersebut nggak berani melompat? Nah, mungkin sama seperti kita saat ini. Kita mungkin saat ini ada masalah, problema, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau mungkin masalah relasi. Yang saat ini kita tahu ini masalah, dan kita nggak tahu jalan keluarnya gimana. Dan kita nggak berani untuk melangkah, teman-teman. Dan hari ini kita mau lihat lagi, kenapa sih kita nggak berani? Biasa kalau ada masalah, orang jadinya apa? Orang jadi khawatir ya. Kenapa sih orang khawatir? Karena tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian dalam hidup, itu yang membuat kita menjadi khawatir. Kita menjadi tidak bisa berani untuk melangkah, berani berjalan. Benar ya teman-teman ya? Tapi satu-satunya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Setuju ya? Tapi ada satu loh, sosok yang bisa memberikan kepastian. Ialah Yesus sendiri. Yesus berkata dalam firman-Nya itu, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sungguh tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Yuk saat ini percaya. Ingat lagi kasih Tuhan mula-mula. Ingat lagi bagaimana Tuhan menjamahmu, menjamah saya dan Anda. Bagaimana Tuhan berkata, "Engkau adalah biji mataku. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Jadi teman-teman, yuk kita katakan, I will walk by faith, even when I cannot see. Aku mau berjalan dengan iman, walaupun aku tak dapat melihat. Pasti pertanyaannya, but how? Tapi gimana? Apakah hanya cukup dengan percaya aja? Maka kita bisa berjalan bersama iman, berjalan bersama Yesus. Teman-teman, kita tahu first bagaimana surat Yakobus dituliskan, di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat ini yuk, kita mau belajar untuk kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita juga harus tahu bahwa iman itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah sendiri. Di 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi teman-teman, iman itu diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma, karunia iman. Dan saat ini pertanyaannya, seringkali banyak orang yang bilang bahwa aku tuh nggak punya iman gitu, aku nggak beriman. Tapi sebenarnya, kalau di dalam kitab suci tertulis bahwa iman itu diberikan kepada kita.
Lalu ketika kita nggak beriman, sebenarnya kita nggak punya iman atau kita nggak benar-benar mengasahkan bahwa kita punya iman. Karena iman itu nggak mungkin hilang kalau nggak pemberinya yang ngambil sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Setuju ya teman-teman ya? Jadi sekarang kita udah sepakat nih bahwa kita semua punya iman. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan iman kita? Apakah kita mau berjalan dengan iman? Ataukah kita nggak peduli gitu? Kita mau gunakan kekuatan kita sendiri aja. Dan tadi teman-teman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Jika kita punya iman, yuk kita pasti akan melangkah dengan lebih berani lagi. Karena kita nggak jalan sendirian. Mungkin saat ini teman-teman yang nggak berjalan dengan iman, nggak mengandalkan iman, teman-teman jalan sendiri. Tapi kalau teman-teman bersama Tuhan, bersama mengandalkan imanmu, teman-teman teman-teman berjalan berdua. Ingat ya bagaimana ada suatu jejak kaki, cerita jejak kaki di mana rasanya aku berjalan sendirian gitu. Ingat ya, di suatu pantai. Tapi ternyata di sana cuma ada dua jejak kaki gitu. Dan ternyata bukan kita yang berjalan, tapi Tuhan Yesus menggendong kita. Apakah saat ini teman-teman merasakan hal yang sama? Apakah teman-teman saat ini digendong? Seringkali kita bilang bahwa Tuhan gak ada buat kita. Tapi apakah kita ada buat Tuhan? Mungkin kita yang seringkali menjauhi Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang tetap ada. Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Mungkin yang gak sama, kita. Dan tadi teman-teman, aku mau sampaikan adalah, yuk kita andalkan iman, kita andalkan Tuhan. Sama seperti kita, mungkin saat ini kita nggak melihat jalan keluar, tapi percaya deh, dengan iman kita lihat bahwa Tuhan, mungkin saat ini kita nggak mengerti, tapi suatu saat kita akan mengerti. Dan aku mau tutup dengan ilustrasi seperti ini teman-teman. Ilustrasi yang menggambarkan bagaimana Tuhan benar-benar, suara Tuhan itu benar-benar menjadi alasan, menjadi kekuatan kita. Jadi ada suatu ketika ada kebakaran suatu apartemen, dan ada seorang anak kecil yang terperangkap di lantai 3 di apartemen tersebut itu ya. Dan anak kecil tersebut berada di jendela, dan di bawahnya pemadam kebakaran sudah membentangkan jaring raksasa dan meminta anak kecil tersebut untuk melompat. Dan ketika apa yang terjadi? Anak kecil itu nggak mau lompat teman-teman. Anak kecil itu takut, gak berani. Anak kecil itu menangis. Padahal pemadam kebakaran sudah menyiapkan semuanya. Ketika anak tersebut melompat, pemadam kebakaran sudah siap gitu. Tapi anaknya nggak berani, sayangnya. Selama setengah jam, begitu terus teman-teman. Menit-menit berlalu, jam berlalu, dan akhirnya tiba-tiba anak kecil tersebut mendengar suara yang mengatakan bahwa ayo turun, jangan takut, lompat gitu. Dan seketika teman-teman, anak kecil tersebut pun melompat. Dan ketika anak kecil tersebut melompat, dan di bawah pemadam kebakaran sudah siap untuk menangkap. Dan akhirnya terjadi, anak kecil tersebut selamat tanpa luka sedikit pun. Dan akhirnya sosok seorang laki-laki, dan ternyata suara itu adalah suara sosok seorang laki-laki, dan seorang laki-laki tersebut langsung memeluk dan mengelus anak tersebut. Teman-teman tahu siapa sosok suara tersebut? Betul, pasti dia adalah sosok ayahnya. Sosok ayahnya yang dimana ayah berarti dia adalah sosok yang dipercaya, sosok yang sayang, sosok yang mau yang terbaik. Benar ya teman-teman ya? Bayangin kalau misalkan gak ada ayahnya saat itu, mungkin dia nggak akan selamat, mungkin dia sudah akan mati. Tapi ketika ada ayahnya datang, dia berteriak, ayo turun, tidak apa-apa. Dan anak tersebut percaya, dan dia pun meloncat. Mungkin sama teman-teman seperti kita. Mungkin kita seperti anak kecil tersebut, yang dimana kita nggak fokus dengan suara Tuhan. Kita hanya fokus dengan suara kepala kita sendiri aja gitu. Dan kok kita fokus dengan suara kepala kita sendiri aja, kita hanya terjebak dalam masalah gitu. Padahal Allah lebih besar daripada apapun di dunia ini. Kita harus katakan bahwa masalah kita, bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Dan seringkali sebenarnya Tuhan sudah berbicara, cuma kita yang menutup telinga. Yuk teman-teman, hari ini melalui ilustrasi cerita yang terakhir ini, dan melalui sharingku selama beberapa menit ini, yuk kita hari ini, saat ini juga, ketika teman-teman dengar video ini, buka hati, dengar lagi, cari suara Tuhan, apa sih yang mau Tuhan sampaikan. Dan ketika kita sudah mendengar, yuk kita berjalan bersama Dia. Melompatlah sama seperti anak tadi. Percayalah teman-teman,
Mungkin awalnya deg-degan, takut, khawatir. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di bawah, Tuhan mau menangkap, dan Tuhan pasti nggak akan membiarkan kamu terjatuh, terluka sedikit. Jadi yuk, yang terakhir, mari kita berjalan sama iman. I will walk by faith even when I cannot see. But I know I have Jesus. Thank you teman-teman. God bless you.